Even get to cross. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Udah lama banget gue nggak bikin video di jalan karena ya emang ya kalian tahu sendiri sekarang lagi ada pandemi satu buah virus yang memang itu tuh merubah semua kehidupan kita sehari-hari. Yang biasanya kita sering nongkrong, kita sering kerja di luar, terus kita juga sering kumpul sama orang, sekarang itu udah nggak bisa lagi gitu karena memang virus ini tuh sangat cepat banget penularannya gitu. Jadi makanya kenapa gua sampai saat ini belum keluar rumah lagi, karena kan memang dari himbauannya sendiri kita harus tetap di rumah aja gitu atau stay at home. Jadi sekarang gua memaksimalkan apa yang ada, apa yang bisa gua sharing ke kalian semua. Nah, untuk kali ini kenapa ada helm depan gua, karena kali ini gue pengen sharing tentang setup gua sehari-hari, gimana sih kalau misalkan gua lagi recording gitu ya. Oke, kalau untuk recording sendiri gue biasanya pakai kamera GoPro Hero 5 yang Black Edition, tapi karena sekarang lagi dipakai ngerekam jadi gue nggak bisa ngeliatin kalian ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk GoPro Hero 5 ini dia kan udah beda sama 4 ya, dia bahannya udah karet, terus dia juga katanya bisa waterproof tanpa case tambahan, dan juga ya jadi buat kalian kalau misalkan pengen bikin video motovlogging tapi sambil hujan-hujan ya gak usah pakai case tambahan gitu loh. Nah, tapi kalau pengalaman gue waktu itu gue pernah sempat kebobolan karena bocor ternyata, dan sempat agak konslet GoPro guanya gitu. Jadi buat kalian yang pengen aman sih, kalau kata gue tetap pakai casing tambahan aja, kecuali kalian benar-benar yakin dan nggak pernah ada apa ya resiko ataupun catatan bahwa GoPro itu pernah bocor air atau karetnya udah kurang bagus dan lain sebagainya. Jadi kalau gue nyaranin sih tetap pakai casing tambahan. Nah, jadi untuk model action cam gue kali ini, gue sekarang pakai kamera gue satu lagi. Nah, untuk model pengganti GoPro 5 nya gue pakai kamera gue yang satu lagi, yaitu pakai si Bipro. Ini adalah kamera pertama gue pas baru mulai motovlogging, yaitu Bipro 5 apa edition ya, Macro S. Oke, kita langsung aja. Nah, kalau untuk dari helm sendiri gue settingannya kayak gini ya. Nih bisa kalian lihat mountingnya. Ini tuh gue pakai cuman dua. Gue cuman pakai 2 tambahan. Ini yang extensionnya yang ini. Gue cuman pakai 2. Terus si scoopnya gue pakai 3. Ini ya kalau dilihat dari belakang. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kan bentuknya yang J yang di depan, yang J hook yang nyambung ke si helmnya. Terus juga yang kedua ini buat ngebelokin dia ke belakang. Oke, terus yang ketiga ini yang pendek yang buat dia ke atas. Oke, jadi gua cuman pakai 2 sambungan dan juga 3 skrup. Jadi kalau menurut gue ini setup yang paling simpel, karena dulu pernah gue pakai yang atasnya itu pakai 2, nih yang di sininya gue pakai 2, jadi hasilnya dia terlalu tinggi dan itu agak berasa di kepala gitu pas kita pakai helm lagi jalan tuh berasa kena angin, itu berasa. Makanya gue ganti yang ini tuh sependek mungkin gitu. Jadi gue pakai yang paling pendek untuk di sini, sisanya untuk ngatur lebar supaya dia sejajar sama mata gua. Nah, kurang lebih kalau nanti dipasangin dia bentuknya akan seperti ini gitu ya. Nanti bentuknya kira-kira tuh bakal kayak gini ya.
Jadi si kameranya cukup sejajar sama mata gua, jadi nggak terlalu nunduk, nggak terlalu ke atas juga, karena ini kan nanti bisa di adjust juga kan naik turunnya ini di sini. Nah ini kalau dari pinggir ya, dari samping, nah ini tuh masih bisa di adjust naik turun atas bawahnya gitu, pakai si skrup yang paling atas. Makanya kok gue kencengin skrup yang paling atas tuh nggak terlalu kenceng, karena ini kan buat keluar masukin si GoPro nya yang paling atas. Tapi kalau yang di bawah ini sih udah cukup gue kencengin banget ya, mati. Jadi dia nggak akan geser-geser kiri kanannya, tuh nggak akan geser gitu. Nah dia nggak akan bisa geser kiri kanan gini, dia cuman bisa atas bawah gini doang gitu untuk pengaturannya gitu. Dan kalau menurut gua setup seperti ini cukup simple dan nggak perlu apa ya, banyak mounting gitu, karena kalau kebanyakan mounting juga nanti keluarnya berasa kalau lagi di jalan gitu. Gua aja cuman pakai pendek-pendek gini, kadang tuh terasa bahwa gua tuh emang lagi ya bawa GoPro gitu, ada sesuatu yang cukup agak berat sebelah helmnya, walaupun nggak terlalu yang berat-berat banget, tapi ya cukup kerasa gitu. Nah terus kalau untuk soundnya sendiri, GoPro 5 ini tuh dia punya kelemahan kalau bagi gue ya, karena dia tuh nggak bisa langsung pakai mic eksternal, tapi dia harus ada adapternya lagi gitu. Kayak modelnya tuh kayak gini. Nah sedangkan kalau gue dulu itu kan dia pakai, kalau Bipro nih dia ada jack buat si mic eksternalnya tuh sebelah sini, sama kayak GoPro Hero 4, 3 gitu. Sama mereka tuh masih bisa pakai mic eksternal langsung. Tapi kalau GoPro 5 ini dia nggak bisa pakai mic eksternal langsung, walaupun gue beberapa kali udah nyoba ngekalin tapi tetap nggak bisa, karena dia memang ada khusus gitu adapter buat si micnya gitu, nggak kayak GoPro 4 dan 3 gitu, GoPro 5 ke bawah lah gitu. Nah untuk GoPro 5 ke atas tuh dia harus pakai adapter lagi gitu, makanya itu cukup ribet sih, dan dia ukurannya cukup besar gitu, bahkan bisa dibilang lebih besar dari si GoPro 5 nya itu sendiri gitu. Makanya kalau misalkan dipasang kameranya dipasang di sini, terus adapternya tuh mungkin kalau gue masangnya bisa di sini gitu, dan itu gede banget gitu, panjang. Makanya gue ngakalinnya itu record suaranya itu pakai HP yang pakai mic eksternal. Ini mic eksternal bawaan dari si Bipro itu, ini pakai mic eksternal. Nah kalau kalian beli paling berapa, 25.000 atau paling ya berapa sih, nggak akan nyampe 50.000. Dan nanti juga rencananya gue pengen upgrade si mic eksternalnya ini supaya suaranya lebih jernih. Nah dan ini tuh biasanya gue taruhnya itu di, nah gue tuh biasanya naruhnya tuh di sini gitu, jadi di dalam helmnya langsung. Makanya di sini gue ada strap yang ini tuh fungsinya untuk ngeklik si micnya gitu. Jadi nanti micnya itu ditaruh di dalam, terus diklip di dalam sini gitu ya. Nah jadi itu salah satu kendala sih buat gua, kenapa gua nggak bisa terlalu sering record video kalau lagi jalan. Dan kadang juga momen-momen compilation tuh gue susah dapatnya, karena memang agak ribet setup untuk si GoPro nya itu gitu, karena gue harus nyiapin HP dulu untuk record audionya, gue harus nyiapin GoPro nya itu sendiri, gue harus nanti synchronize dulu gitu. Makanya gue nggak terlalu sering bikin video kompilasi di jalan, karena memang agak ribet. Tetapi emang ya gue juga belakangan ini mencoba gimana caranya, ya itulah konsekuensinya gitu, gue harus pakai 1000 cara supaya tetap bisa bikin video buat kalian semua. Oke, mungkin dari gue segitu aja mengenai gimana sih setup gue selama ini untuk bikin video motovlog yang bisa kalian semua tonton gitu ya. Nah gue juga menerima masukan ataupun koreksi ataupun saran dari kalian semua, kira-kira gimana sih untuk setup yang lebih ringkas, lebih simple, lebih gampang untuk settingan si kamera motovlog ini. Dan nanti rencananya
kalau misalkan si kamera ini sekarang kan nggak dipakai nih karena gua udah punya yang GoPro 5. Kalau misalkan ini bisa pakai, kalau misalkan ini bisa untuk dijadikan secondary cam gua, nanti gua akan coba dan nanti kalian tunggu videonya. Seperti biasa, kalau videonya keluar berarti hasilnya ya lumayan. Kalau misalkan videonya nggak keluar berarti ya menurut gue itu nggak cukup bagus untuk kalian nikmati. Oke, jadi segitu aja video kali ini mengenai gimana setup gua sehari-hari untuk bikin video motovlogging. Semoga bisa memberikan kalian informasi, bisa juga memberikan masukan untuk kalian yang baru mau mulai bikin channel motovlogging gitu ya. Yang penting kalau tips dari gua, mulai aja dulu. Bagus nggak bagus itu urusan ntar. Kalau kita nggak mulai, kita nggak pernah mendapatkan hal yang bagus. Oke, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, bye.